Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasuluhul karim wa nahnu ala jalika minasyahidin. Jemaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kembali saya hadir di Mukhtaliful Alwan dalam rangka kegiatan yaitu menyampaikan kalamullah ataupun dakwah yang hendaknya dakwah ini mampu merubah, mampu mengevaluasi, mampu menjadikan akhlak menjadi akhlakul karimah. Apapun yang disampaikan dari kitabullah hendaknya itu menjadi zikir, peringatan yang terutamanya pada diri sendiri. Dan tak lupa juga mari kita berikan sholawat beriring salam kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan perjuangan beliau, dengan pahit getirnya yang beliau rasakan, sehingga nikmat iman, nikmat berisalah hari ini kita rasakan. Hendaknya pula kita sebagai umatnya menyamakanlah langkah perjuangan yang telah beliau lakukan, sehingga insya Allah di yaumil mahsyar kelak kita diakui sebagai umatnya dan diakui pula kita sebagai golongannya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu ayat. Sebelum saya sampaikan ayatnya, saya akan mengawali dengan pola materi kajian yang harapannya kajian ini akan terus saya sampaikan. Karena kalau pada kesempatan hari ini disampaikan itu mungkin tak cukup waktu. Jadi bab pola materi kajian yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu pola materi binayatul insan. Apakah pola atau bab ini tak ada hudan dasarnya di Quran? Pasti ada. Karena setiap apapun yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini pasti ada dalil, ada dasar, yaitu dari kitabullah atau Al-Quranul Karim. Di Quran surat At-Tariq ayat 6, Bismillahirrahmanirrahim, falyanjuril insanu mimma khuliq. Maka hendaknya kau unzur, kau observasi, kau analisalah insan. Di sana diterjemahkan manusia secara umum, tapi di sana kita akan nanti lebih perjelas lagi. Lapasnya ada alif lam. Nah, secara maknanya di sana secara label kelas katanya itu al-isim. Jadi di sana insan itu ada dari sisi sifat-sifat keinsanan atau dalam diri manusia yang harus kita unzur, yang harus kita observasi, yang harus kita analisa, yang harus kita pelajari, yang akhirnya kita mengerti siapa diri ini gitu. Bahkan hadis Rasulullah kan juga sudah sering kita sampaikan, man arafa nafsi, siapa saja yang arif kenal dengan nafsnya atau dirinya, faqad arafa rabbi, maka sungguh dia akan mengenal Rabb-nya. Jadi kalau kita lihat peristiwa hari ini, banyak dalam diri kita terkadang
kita tidak kenal siapa sih sebenarnya diri ini. Apakah Rasulullah tidak mempelajari dulu diri dia? Secara sejarah telah mengatakan, membuktikan bahwa mulai dari usia 0 sampai 40 tahun Nabi Muhammad Rasulullah SAW digelar sebagai Al-Amin. Kembali merujuk kepada pola kajian materi kita. Dan ini satu kajian untuk merevolusi diri. Ini satu kajian untuk memperbaiki diri. Ini satu kajian untuk membangun diri kita. Dari apa? Dari sifat-sifat kejahiliahan menjadi sifat-sifat pribadi-pribadi yang Qur'ani, Islami, dan menjadi pribadi-pribadi orang yang beriman. Dan menurut saya, pola kajian binayatul insan ini sangat penting sekali. Karena ada di diri kita itu satu sisi kita yang nggak kenal dengan diri kita. Kenapa bisa muncul karakter nanti yang bisa marah? Terkadang kita bisa menjadi seperti setan, sosok menjadi orang yang beriman, sosok seperti karakter kita tunduk patuh, taat, banyaklah. Jadi saya awali sama dengan binayatul insan ini adalah kajian untuk merevolusi akhlak atau mental atau diri kita. Ini satu pola kajian binayatul insan. Pertama akan saya awali dengan iftitah atau pembukaan. Dasar ayatnya binayatul insan itu adalah di surat At-Tariq ayat 6 tadi. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Unjurlah, analisalah diri insanmu itu dari apa kita dicipta. Dulu saya pernah belajar sebelum mengenal Quran, kalau ditanya manusia itu diciptakan apa? Dari tanah. Hanya sebatas itu. Tapi ini nanti akan kita lebih dalam lagi, kita telusuri seperti apa, kenapa dikatakan dari tanah. Oke, yang pertama yaitu iftitah. Kalaulah hari ini sudah menjadi kelaziman umat Islam di dunia, seluruh umat Islam di dunia menerima Muhammad itu sebagai Rasul. Sudah lazim semua umat Islam mengenal itu. Cobakah kita berpikir sejenak? Rasulullah menerima wahyu pada usia 40 tahun di Gua Hira. Sebelum usia 40 tahun, berarti kan dia belum menjadi Rasul. Dan itu kita sepakat semua. Terus di usia 0 sampai 40 tahun, Muhammad Rasulullah itu sebelum menjadi Rasul, apakah yang dikerjakan dia? Yaitu membina dirinya. Makanya beliau digelar menjadi seorang Al-Amin. Pernahkah kita berpikir 0-40 tahun itu? Jadi ini yang akan kita jadikan sebagai uswatun hasanah untuk mengenal diri kita seperti apa yang telah dilakukan oleh Muhammad Rasulullah. Bahkan kalau kita lihat juga para pendai menyampaikan bahwa Rasulullah itu dibelah dadanya sampai 3 kali. Apakah dada yang ini? Pertanyaannya seperti itu. Kalau secara logika, kalau dada ini dibelah 3 kali, mungkin ya sudah kembali kepada ilahi Robbi. Berarti kalau dibelah dadanya, berarti di dalam diri kita ini masih banyak ada sifat-sifat yang harus kita bersihkan. Jadi itu proses Muhammad menjadi Rasul, ini yang akan saya sampaikan. Ada dalam diri kita itu sifat-sifat keinsanan itu yang harus kita perbaiki, karakter-karakter
manusia yang tidak sesuai dengan Qur'ani, itu yang akan kita perbaiki. Padahal kalau kita jeli memahami Quran surat Ad-Duha, itu semua menyampaikan tentang perjalanan kisah Rasulullah dari dia 0 sampai 40 tahun. Itu dasar ayat. Selanjutnya untuk iftitah yang kedua, kesepakatan umat Islam menerima Iqra sebagai awal risalah tidak pernah dipertanyakan. Umur 40 tahun di Gua Hira, nuzul Al-Quran. Itu surat Al-Alaq, Iqra. Pertanyaannya, apakah sebelum nuzulnya Quran, Nabi Muhammad tak pernah menerima didikan, ajaran yang baik? Apakah sebelum turunnya Al-Quran di Gua Hira, apakah tidak ada orang yang beriman? Pertanyaannya itu. Mungkinkah seorang yang mendapat gelar Al-Amin tidak pernah menerima didikan berbicara tentang akhlaknya, pendidikan moralnya? Kan tidak mungkin, pasti beliau menerima pendidikan itu, menerima ajaran itu. Jadi kalau turunnya Quran di Gua Hira pada usia 40 tahun, sebelum itu sudah otomatis banyak kan orang-orang yang sudah beriman. Tidak semua kafir, tidak semua jahiliyah, tidak semua pada saat itu orang musyrikin. Pasti ada generasi-generasi penerus yang senantiasa menyampaikan kalam-kalam Allah, menyampaikan kitabullah, sehingga sampailah kepada Muhammad. Karena kalau kita telisik, Iqra itu kan perintah kerja sebenarnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wahyu pertama turun di Gua Hira itu menerima Muhammad Rasulullah itu yaitu perintah kerja. Mungkinkah pada saat itu mendapat perintah kerja, saat itu diajar? Kan tidak mungkin. Berarti kan Rasulullah 0 sampai 40 tahun itu dia senantiasa menerima didikan dari orang yang pasti sudah menerima ajaran itu. Makanya saya katakan, apakah sebelum turun Al-Quran tidak ada orang yang beriman? Pasti Jadi menerima Muhammad Rasulullah itu menjadi Rasul sudah kita terima. Tapi prosesnya hari ini, tidak mungkin toh orang bisa mengajar kalau dia nggak belajar dulu. Kan tidak mungkin. Kan tidak mungkin orang bisa membawa suatu mesin kendaraan kalau dia tidak belajar dulu. Kan tidak mungkin. Persoalan itu. Tidak langsung-langsung saja begitu menerima risalah, tapi tak diajarkan dulu. Tidak mungkin. Jadi berdasarkan catatan sejarah yang autentik, begitu Muhammad menerima Iqra, saat itu Khadijah dan pamannya Waraqah bin Naufal yang ahli kitab langsung mengakui kerasulan Muhammad Rasulullah. Berarti kan Khadijah dan pamannya tidak asing lagi sebenarnya dengan risalah itu. Makanya saya katakan, sebelum Iqra di Gua Hira, apakah tidak ada orang beriman saat itu? Apakah tidak ada orang yang baik mengajarkan akhlak? Pasti ada kan? Jemaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, harusnya pada hari ini, sebelum kita mengenal Allah, kenalilah diri kita.
Tidak akan pernah mungkin. Sekarang kita akan selalu pede mengenal Allah, tapi padahal diri kita itu kita tidak kenal. Dan ini juga dilakukan oleh Muhammad. Dia mengenal dirinya secara sosok keinsanan. Ya, secara nasab dia juga punya orang tua, punya paman, punya istri, punya ibu. Secara hubungan darah dia punya. Dari sisi keinsanan dia punya. Makanya mulai dari 0-40 tahun dia senantiasa mendapat didikan-didikan dari orang-orang yang terdekatnya, sehingga pada waktu itu dia digelar sebagai al-amin. Jadi prosesnya itu yang mahal sebenarnya. Yang hari ini mungkin kita belum pernah mendengar bagaimana sih kalau tiba-tiba melihat orang langsung bisa, oh dia kok bisa berbicara seperti itu, oh hari ini kok dia bisa menjadi pendai, oh hari ini kok bisa dia menjadi pintar, cerdas. Bisakah orang pintar dan cerdas kalau dia tak belajar? Tidak mungkin. Nah, diawali dengan berarti belajar. Jadi yang di sana pada waktu itu belajarlah mengenali diri. Soalnya jadi kan tidak sekaligus semua pada saat itu di masa jahiliyah itu semua ummiyin. Nah, buta dengan risalah itu. Kalau saya mengartikan ummiyin seperti itu. Tidak semua pada waktu itu di kondisi makiah orang semua buta, orang semua jahiliyah, tidak. Masih ada orang-orang yang baik, yang berakhlak karimah, yang senantiasa dia masih mengenal risalah itu, ajaran yang baik itu. Yang keempat, jemaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, menjadi dilema pula bagi muslim saat ini, dari mana pula kita memulai keislaman kita, sedangkan Muhammad memulainya secara sunnah atau secara prakteknya di Gua Hira. Dia memulainya dengan Iqra, diakhiri dengan surat Al-Maidah ayat 3 dengan Al-Yauma, yang secara teori pula risalah itu ditutup dengan surat An-Nas. Secara teori, secara kitab diawali oleh Al-Fatihah dan diakhiri oleh. Pertanyaan hari ini, mampukah kita dengan apa yang disampaikan ini? Artinya, kenalilah diri dulu. Kenalilah sifat-sifat keinsanan dalam diri kita. Karena apa? Sifat di dalam diri kita itu yang senantiasa menghambat dalam rangka memproses diri kita menjadi orang yang beriman, orang yang berakhlakul karimah, menjadi Abdullah. Jadi apabila kita tidak kenal dengan diri kita, pasti itu yang akan senantiasa menghambat dalam kehidupan kita. Jadi kalau dari 1, iftitah, 2, 3, dan 4, bisa disimpulkan, secepatnya lah kita mengambil standar buat diri kita. Yang mana yang harus kita dulukan? Mengenal Arif Muhammad sebagai seorang dari sisi keinsanannya yang memproses diri dia menjadi Rasul atau Abdullah atau aparat Allah, atau tidak memperdulikan sama sekali. Karena kalau kita lihat dalam diri kita itu, ketika contoh, yuk ngaji yuk, yuk kita ke masjid yuk. Terkadang ada sifat di dalam diri kita, males lah, aku capek, aku baru pulang kerja. Nah, seperti itu.
kondisiku lagi waktunya nggak sempat. Nah, itulah satu di antara contoh dalam diri kita sifat-sifat keinsanan itu. Tapi kalau memang benar-benar kita seorang Abdullah, ketika ada teman, ada saudara mengajak hal yang seperti itu, pasti yuk kita berangkat. Karena sudah terbina insan. Hari inilah, pola inilah yang nanti yang akan membawa kita untuk merevolusi akhlak kita, untuk memperbaiki akhlak. Itulah binayatul insan. Untuk memperbaiki diri-diri kita di dalam sifat keinsanan itu. Karena juga Muhammad sebelum menjadi Rasul, dia juga memproses dirinya untuk membersihkan sifat-sifat keinsanan dia, agar dia dapat pula menjalankan perintah dia, mengemban amanah yaitu Quran. Kalau ini enggak kita bina dari awal, sifat diri kita menjadi insan, sifat diri kita keinsanan tadi, sifat insannya kita tadi, ini akan sulit. Jadi apa yang diciptakan, yang dimaui oleh Allah kita diciptakan di muka bumi ini, itu nanti tidak sampai maksud dan tujuannya. Karena tak mungkin Allah menciptakan kita di muka bumi ini tak punya maksud. Yaitu maksud Allah kita menjadi Abdullah, menyampaikan risalahnya, dakwah sesuai Qur'ani, kan seperti itu. Jadi kalau diri kita masih ada sifat-sifat keinsanan, itu tidak akan mungkin. Karena sifat-sifat keinsanan itu, dia maunya sesukanya itu ya yang enak-enak aja, yang enjoy-enjoy. Saya kira dari penyampaian ini, yuklah kita bangun kesadaran kita bahwa untuk merevolusi, memperbaiki diri, revolusi akhlak kita, agar kita mengenal insan kita, agar insan kita itu seperti Rasulullah SAW yang mendapat gelar julukan insan kamil, insan yang terpelihara, tidak semaunya saja. Jadi akan ada nanti session kedua setelah ini. Kenapa sih manusia yang hari ini kita lihat yang senantiasa kurang didikan, kurang ajar, kurang stabil, kurang sehat? Itu ada nanti pola atau ayatnya, dan ayatnya. Jadi harapannya pemirsa jemaah yang dirahmati oleh Allah, agar kedepannya kita mengenallah diri kita, sifat-sifat insannya itu, karena itu yang menciptakan adalah diri kita. Tak akan mungkin kita mampu sampai ke hadapan Allah kalau insan kita selalu mendominasi, selalu menjadi perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi hendaknya, harapannya, yuk mari sama-sama kita perbaiki insan kita dalam pola kajian binayatul insan di session yang kedua. Akhirul kalam, binasri minallah wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.